Bayangkan, seekor unta tiba-tiba menangis saat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki sebuah kebun milik seorang Ansyar. Di sana ada seekor unta yang tampak lelah dan kurus. Namun saat melihat Rasulullah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Unta itu langsung mendekat, lalu menangis. Air matanya mengalir, seolah sedang mengadukan penderitaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendekatinya. Beliau mengusap kepala unta itu dengan lembut, menenangkannya seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Setelah itu, beliau bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Seorang pemuda Ansyar pun datang dan mengaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tegas, "Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Ia mengeluh kepadaku bahwa kamu membuatnya lapar dan memaksanya bekerja terlalu berat." Bayangkan, seekor hewan saja didengar keluhannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, inilah bukti bahwa beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk yang tak bisa berbicara. Kalau kepada hewan saja beliau begitu lembut, lalu bagaimana dengan umatnya? Tulis Masya Allah di kolom komentar jika kamu rindu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Seorang pemuda saleh selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk sedekah atas nama ayah dan ibunya yang telah wafat. Setiap kali ia memberi, bibirnya bergetar, "Ya Allah, jadikan pahala ini untuk kedua orang tuaku." Ketika seseorang bertanya, "Mengapa kamu selalu menyebut mereka?" Ia tersenyum dan menjawab lirih, "Mereka sudah tak bisa beramal lagi, tapi aku masih bisa. Dan inilah caraku membuat mereka tersenyum di alam sana." Sejak itu hidupnya penuh keberkahan. Ia tahu setiap sedekah yang ia beri bukan hanya rezeki dunia, tapi juga doa yang terbang ke langit, menyapa ruh orang tuanya dengan cinta. Mungkin orang tua kita sudah tiada, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan atas nama mereka adalah pelukan yang sampai ke surga. Jadi jangan berhenti beramal untuk mereka, karena doa kita adalah napas cinta yang tak pernah padam. Inilah kisah penjahit sepatu yang menabung 40 tahun untuk naik haji, tapi tak jadi ke Makkah. Namun pahala hajinya mengalahkan 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji saat itu. Dalam mimpi seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak, dua malaikat sedang berbicara. Tidak ada satupun haji mereka yang diterima, kecuali satu orang. Siapa dia? Tanya malaikat yang lain. Malaikat tadi melanjutkan, namun anehnya orang ini justru tidak berada di Mekah. Dia adalah Muwafaq, seorang tukang jahit sepatu di Damaskus. Penasaran setengah mati, Abdullah mencari Muwafaq sampai ketemu. Ia bertanya, "Amalan apa yang kau lakukan hingga Allah memuliakanmu di atas ribuan jemaah haji?" Muwafaq menjawab, "Tuan, saya menabung selama 40 tahun demi pergi haji. Uangnya sudah terkumpul, saya sudah siap berangkat. Tapi tiba-tiba istri saya mencium bau masakan daging yang sangat lezat dari rumah tetangga saya, seorang janda dengan anak-anak yatim. Saya mengetuk pintunya, berniat meminta sedikit untuk istri saya yang sedang mengidam. Tapi janda itu menolak sambil menangis. "Tuan, daging ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Ini adalah bangkai keledai yang saya temukan di jalan. Anak-anakku sudah 3 hari tidak makan. Kami terpaksa memakannya agar tidak mati kelaparan." Hati Muwafaq hancur. Detik itu juga ia lari mengambil seluruh tabungan hajinya selama 40 tahun, lalu menyerahkannya pada janda itu. Ia berkata, "Ambillah, berikan anak-anakmu makan yang layak, biarlah impian hajiku kuserahkan di depan pintu rumahmu." Saat itulah Abdullah bin Mubarak sadar, Muwafaq tidak tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi hatinya telah tawaf mengelilingi kasih sayang Allah. Itulah haji yang mabrur. Satu
Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tidak lagi mengumandangkan azan. Beliau pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah, mereka pun meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Bilal yang merasa sedih karena kepergian Rasulullah, ia pun menolak permintaan mereka karena ia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Suatu ketika Umar bin Khattab mengunjungi rumah Bilal. Lalu Umar memohon kepada Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Wahai Bilal, umat Muslim Madinah sangat merindukanmu. Mereka ingin engkau kembali mengumandangkan azan. Mereka rindu lantunan azanmu. Untuk kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan merupakan hal yang sangat berat bagi Bilal karena ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tak mampu untuk melepas kepergiannya. Pada suatu hari Bilal yang sedang tertidur, dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? tak lama Bilal pun terbangun dari tidurnya. Melihat mimpi tersebut, Bilal pun bergegas pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, ia pun menangis sedih mengingat kenangannya bersama Rasulullah yang begitu dalam. Kemudian Bilal bertemu dengan cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Hussein. Kemudian mereka berkata, Wahai Paman, maukah engkau sekali ini saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek. Umar yang pada saat itu berada di sana, beliau pun membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar pun menyampaikan kepada Bilal bahwa seluruh sahabat sangat merindukan Rasulullah. Setelah mendengar perkataan Umar, Bilal pun langsung tersadar dan merasa inilah waktu yang tepat untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal memutuskan untuk kembali mengumandangkan azan yang terakhir kalinya. Ketika Bilal memulai mengumandangkan azan dan mengucapkan kalimat, suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Penduduk Muslim Madinah pun terkejut setelah mendengar suara merdu yang telah lama hilang dan tiba-tiba terdengar kembali. Lalu mereka berlarian mencari sumber suara itu. Suara yang merdu itu pun mengingatkan penduduk Muslim Madinah akan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga lafaz berikutnya, Bilal pun tak kuasa menahan sedih ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Bilal menangis dan tak sanggup untuk melanjutkan azan. Bahkan seluruh para penduduk Madinah pun turut menangis karena mereka rindu kepada Rasulullah.